Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Masih tetap semangat kan? Kali ini Ibu akan melanjutkan materi pengurangan pecahan bagian 2. Perhatikan contoh untuk pengurangan 3 pecahan ya. Nomor 1 di situ 5/6 dikurang 2/10 dikurang 3/5. Kita samakan dulu penyebut 6, 10, dan 5 untuk menentukan KPK-nya. 6 kita bagi dengan 2 menghasilkan 3. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sedangkan untuk 5 karena dia sudah merupakan bilangan prima, jadi nggak perlu kita cari lagi ya, sehingga di situ 5 sama dengan 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. KPK dari 5, 6, dan 10, perhatikan di situ. Angka yang sama di situ 2, kemudian kita kalikan dengan angka yang tidak sama, angka 3, dan kita kalikan lagi dengan angka yang sama di situ 5. Sehingga 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 3, 6, kita kalikan lagi dengan 5, hasilnya 30. Perhatikan anak-anak, KPK-nya sudah ketemu 30, maka penyebut dari setiap pecahan kita jadikan 30 ya. Perhatikan 5/6 di situ supaya menjadi 30, 6 kita kalikan dengan 5 sehingga untuk pembilangnya juga kita kalikan 5 dikurang. Perhatikan pecahan 2/10 penyebut 10 kita kalikan dengan 3 sedangkan pembilangnya juga kita kalikan dengan 3. Kurang lagi di situ 3/5 supaya menjadi 30 maka penyebut 5 kita kalikan 6 maka pembilang juga kita kalikan 6. Selanjutnya kita hitung di situ 5 kali 5 hasilnya 25 per 6 kali 5 30 dikurang 2 kali 3 6 per 10 kali 3 30 dikurang 3 kali 6 18 per 5 kali 6 30. Perhatikan di situ penyebutnya sudah sama semua sehingga kita tinggal menghitung pembilangnya saja. 25 dikurangi 6 hasilnya 19 dikurang lagi dengan 18 sehingga 19/30 dikurang 18/30 hasilnya 1/30. Contoh yang kedua di situ 5/8 dikurang 2 1/2 dikurang 1/4. Perhatikan di situ angka-angka yang utuh kita sendirikan dulu ya. Di situ kita kelompokkan. Perhatikan 5 dikurang 2 dikurang 1. Kemudian kita tambahkan dengan pecahannya 5/8 dikurang 1/2 dikurang 1/4. Perhatikan anak-anak, penyebutnya belum sama. Kita samakan dulu dengan menentukan KPK-nya ya. Di situ kita menggunakan pohon faktor. 8 kita bagi dengan 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian untuk angka 2 itu sudah prima, jadi nggak perlu kita cari. Sedangkan 4 kita bagi 2 hasilnya 2. Ya, kalau sudah kita cari di situ faktorisasi prima dari 2 tetap 2. Kemudian 4 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 2. Sedangkan 8 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3. Dari faktor yang sama ini untuk menentukan KPK maka kita ambil yang pangkatnya besar. Jadi KPK dari 2, 4, dan 8 adalah 2 pangkat 3. Kita uraikan 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 4, kita kalikan lagi dengan 2 maka hasilnya 8.
Langkah berikutnya kita hitung di situ 5 dikurangi 2 dikurangi 1. Hasilnya 2 ya. Ditambah, perhatikan 5/8. Penyebut 8 kita ubah ke dalam penyebut 8, maka kita kalikan 1. Pembilangnya juga dikalikan 1. Dikurang pecahan 1/2, di situ penyebut 2. Untuk menjadi penyebut 8 kita kalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Dikurang 1/4, penyebut 4 kita kalikan 2 supaya menjadi 8 ya. Maka untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. Perhatikan di situ angka 2 kita turunkan. Ditambah 5 kali 1 hasilnya 5/8 kali 1 8. Dikurang 1 kali 4 4/2 kali 4 8. Dikurang 1 kali 2 2/4 kali 2 8. Perhatikan anak-anak, angka 2 kita turunkan. 5 dikurangi 4 hasilnya 1 ya. Kemudian dikurangi lagi dengan 2 sehingga di situ 5/8 dikurang 4/8 itu hasilnya 1/8 dikurang 2/8. Perhatikan anak-anak, hati-hati ya. 1 dikurangi 2 nggak bisa ya, karena akan bernilai negatif. Sedangkan kalian di kelas 5 belum diajarkan tentang bilangan negatif. Bagaimana caranya? Maka kita ubah di situ. Perhatikan angka 2 yang utuh di situ kita ambil 1. Hasilnya 1. Kemudian angka yang 1 tadi kita jadikan pecahan sehingga menjadi 8/8. Jadi 1 8/8 itu senilai dengan bilangan 2 ya. Ditambah 1/8 dikurang 2/8. Perhatikan angka 1 di situ memiliki pecahan juga, maka kita sendirikan ya. Angka 1 kita tulis sendiri, ditambah, perhatikan kita geser untuk tanda kurungnya. Sehingga di situ 8/8 ditambah 1/8 dikurang 2/8. Angka 1 kita turunkan. 8/8 ditambah 1/8 hasilnya 9/8 dikurang 2/8 hasilnya. Perhatikan angka 1 kita turunkan, sedangkan di situ 9/8 dikurang 2/8 hasilnya 7/8. Berikutnya pengurangan pecahan biasa campuran dengan persen. Contoh 3/4 dikurangi 47% sama dengan 3/4 dikurang 47%, kita ubah ke dalam pecahan biasa. Hasilnya 47/100. Perhatikan di sini antara penyebut 4 dan 100 kita cari dulu KPK-nya. Faktorisasi prima 4 sama dengan 2/2, sedangkan faktorisasi prima 100 sama dengan 2/2 kali 5/2. KPK dari 4 dan 100 sama dengan 2/2 kali 5/2 sama dengan 2 kali 2 4 dikali 5/2 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Perhatikan di sini 3/4 dikurangi 47/100. Jadi penyebut 4 kita ubah ke dalam penyebut 100 sehingga 4 dikalikan dengan 25, sedangkan untuk pembilang 3 juga dikalikan 25 dikurang 47/100. 100 dikalikan dengan 1, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 1. Lanjut, 3 kali 25 sama dengan 75 per 4 kali 25 sama dengan 100 dikurang 47 kali 1, 47 per 100 kali 1, 100. Perhatikan di sini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menghitung pengurangan pada pembilangnya.
75 dikurang 47 hasilnya 28. Sehingga 75/100 dikurang 47/100 sama dengan 28/100. Perhatikan di sini 28/100 bisa kita sederhanakan dengan menentukan FPB-nya. Faktorisasi prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 kali 7, sedangkan faktorisasi prima dari 100 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Jadi, FPB dari 28 dan 100, perhatikan di situ, faktor yang sama adalah angka 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2, sehingga kalau dihitung hasilnya 4. Perhatikan, FPB 4 ini kita gunakan sebagai pembagi pada pecahan 28/100. 28 dibagi 4 per 100 dibagi 4. 28 dibagi 4 hasilnya 7, per 100 dibagi 4 hasilnya 25. Sehingga pecahannya menjadi 7/25. Ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Contoh berikutnya, 35/20 dikurangi 95%. Perhatikan, pecahan campuran dan persennya kita ubah masing-masing ke dalam pecahan biasa. 3 dikali 20 hasilnya 60 ditambah 5/20. Sehingga menjadi pecahan 65/20 dikurang 95%, kita ubah menjadi 95/100. Perhatikan di situ penyebut 20 dan penyebut 100. Kita cari KPK-nya dengan menggunakan faktorisasi prima. Di sini faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5, sedangkan faktorisasi prima dari 100 adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Perhatikan di situ masing-masing memiliki faktor yang sama. Untuk faktor-faktor yang sama kita ambil yang pangkatnya besar. Sehingga di situ KPK dari 4 dan 100 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Kita kalikan 5 pangkat 2 hasilnya 25. Sehingga 4 kali 25 sama dengan 100. Perhatikan, pecahan 65/20. Di situ penyebut 20. Kita ubah ke dalam penyebut 100, maka kita kalikan 5, sedangkan pembilangnya juga kita kalikan 5, dikurang 95/100. Berarti penyebutnya dikalikan 1, maka pembilangnya juga kita kalikan 1. Lanjut, di situ 65 kali 5 sama dengan 325 per 20 kali 5 sama dengan 100 dikurang 95 kali 1. 95 per 100 kali 1 per 100. Kalau sudah, kita kurangkan di sini karena pembilangnya tinggal kita hitung dengan menggunakan pengurangan, sedangkan untuk penyebutnya sudah sama ya. Jadi 325 dikurang 95 hasilnya adalah 230 per 100. Karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran. Caranya dengan menggunakan pembagian ya. Dengan menggunakan pembagian di situ 230 dibagi 100 hasilnya ketemu 2 kali 100 200. Kemudian kita susun ke bawah 230 dikurangi 200 hasilnya 30. 30 kita jadikan sebagai pembilang. Sehingga hasil dari 230 per 100 sama dengan 230 per 100. Perhatikan anak-anak di situ 30 per 100
masih bisa kita sederhanakan, maka kita akan menggunakan FPB ya. Kita cari FPB dari 30 dan 100. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5, sedangkan faktorisasi prima dari 100 adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Perhatikan di situ faktor-faktor yang sama untuk menentukan FPB, maka kita ambil yang pangkatnya kecil. Sehingga FPB dari 30 dan 100 adalah 2 kali 5, hasilnya 10. Ya. Kemudian FPB ini kita gunakan sebagai pembagi pada pecahan 30 per 100 ya. Kita turunkan angka 2, 30 dibagi 10 per 100 dibagi 10. Hasilnya di situ angka 2 kita turunkan, 30 dibagi 10, hasilnya 3 per 100 bagi 10, hasilnya 10. Sehingga pecahan campurannya menjadi 2, 3 per 10. Kita lanjut ke pengurangan pecahan biasa, pecahan campuran dengan desimal. Contoh untuk yang pengurangan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contohnya di situ 4 per 5 dikurangi 0,28. 4 per 5 dikurangi 0,28. Perhatikan untuk pecahan biasa kita ubah ke dalam pecahan desimal. 4 dibagi 5, maka di situ hasilnya 0. 0 dikali 5, hasilnya 0. Kita kurangkan, 4 dikurangi 0, 4. Kemudian kita beri bantuan atas, diberi koma. Kemudian di sampingnya angka 4 kita beri bantuan 0. Sehingga hasilnya adalah 40 dibagi dengan 5, menghasilkan angka 8. 8 kali 5 hasilnya 40. 40 dikurangi 40, 0. Sehingga 4 per 5 kita ubah ke dalam pecahan desimal adalah 0,8. Kemudian dikurang 0,28. Perhatikan di situ 0,8 itu satu angka di belakang koma, sedangkan 0,28 dua angka di belakang koma. Maka untuk angka 0,8 kita beri bantuan angka 0 di belakangnya ya. 0 dikurangi 8 tidak bisa, maka ngambil angka di depannya. Kita ambil 1 sehingga ini menghasilkan 7. Kemudian yang 10-nya kita kurangi dengan 8. 10 kurang 8 hasilnya 2. Kemudian 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Komanya kita luruskan, 0 dikurang 0, 0 ya. Sehingga 0,8 dikurang 0,28 hasilnya adalah 0,52. Contoh berikutnya, pengurangan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Perhatikan di situ pecahan 1, 3, 4, 8 kita ubah ke dalam pecahan biasa. Caranya 1 dikali 8 hasilnya 8 ditambah 3 hasilnya 11, sehingga pecahan campuran 1, 3, 4, 8 kalau diubah ke dalam pecahan biasa hasilnya 11 per 8. Kemudian kita kurangkan dengan 0,65. Perhatikan anak-anak, di sini pecahan biasa 11 per 8 kita ubah ke dalam pecahan desimal, yaitu menggunakan pembagian 11 dibagi 8, maka hasilnya 1 yang paling dekat ya. Jadi 1 dikali 8 hasilnya 8, kemudian kita kurangkan 11 dikurangi 8 hasilnya 3. Karena di situ angka 3 dibagi 8 tidak bisa, maka kita taruh koma di atasnya ya. Di sampingnya angka 1 kita beri koma, kemudian di sampingnya angka 3 kita beri bantuan 0, sehingga di situ bilangannya menjadi 30 ya. 30 kita bagi dengan
8, maka hasil yang dekat adalah 3 ya. 3 dikali 8 hasilnya 24. Kemudian kita kurangkan 30 dikurangi 24, maka hasilnya 6. Kemudian kita beri bantuan 0 di sampingnya, sehingga bilangan 60 kita bagi dengan 8, hasil yang dekat adalah 7. 7 dikali 8 hasilnya 56. Kita kurangkan 60 dikurangi 56, hasilnya 4. Kemudian kita beri bantuan 0 di sampingnya, sehingga 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 kali 8 40. 40 dikurangi 40 0. Jadi pecahan campuran yang tadi kita ubah ke dalam pecahan biasa 11/8, kita ubah ke dalam pecahan desimal, hasilnya adalah 1,375 ya. Kita kurang dengan 0,65. Caranya menggunakan pengurangan biasa ya, anak-anak, susun ke bawah di situ. 1,375 dikurang 0,650 ya. Jadi 0,65 supaya sama banyaknya angka di belakang koma, maka kita beri bantuan 0 di belakangnya angka 5 ya. 5 dikurangi 0 hasilnya 5. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. 3 dikurangi 6, maka nggak cukup, kita ambil angka 1 di depannya ya, sehingga di situ menjadi 13 dikurangi 6 hasilnya 7. Komanya kita luruskan, sehingga di sini 0 dikurang 0 0 ya. Jadi hasil dari 1,375 dikurang 0,65 hasilnya adalah 0,725. Bagaimana anak-anak dengan penjelasan ibu kali ini? Mudah-mudahan kalian semuanya banyak yang sudah paham, dan ingat ya, tetap semangat belajar di rumah. Jadi kalau kalian semakin sering latihan, insya Allah kalian akan menjadi sangat mudah dalam belajar matematika. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.